ini ada tips and tricks dari aku. Yang pertama adalah pendekatan dengan pemilik karya gitu. Jika kalian ingin mengadaptasi sebuah film dari cerpen, kalian harus mendekatkan kalian dengan pemilik karya cerpen itu gitu. Jadi kalian harus jatuh cinta dulu nih sama cerpen tersebut gitu. Nah di sini ada gak yang udah pacaran nih? Coba aku nanya. Udah ada yang pernah pacaran belum di sini? Atau belum pernah nih? Kalau yang belum pernah, semoga habis dari webinar ini kalian dapat pacar gitu, biar tahu sih rasanya pacaran tuh kayak gimana gitu. Karena mencintai cerpen juga sama kayak kita mencintai seseorang gitu, kayak kita selalu pengen tahu gitu apa sih yang dilakukan hari itu sama pacar kita gitu, seluk-beluk pacar kita, kesukaan pacar kita gitu. Nah begitupun dengan cerpen gitu, jadi kita harus tahu betul gitu cerpen tersebut, harus memahami dalam gitu cerpen tersebut. Nah selanjutnya adalah pendekatan dengan pakar gitu. Nah ini kurang lebih sama kayak ilmu pengetahuan tadi gitu. Jadi pendekatan dengan pakar di mana kalian harus banyak berdiskusi dengan di bidang gitu. Kalau tadi ngomong cerita tentang permisi Kak Indra, mohon maaf Kak Indra, cintaan gitu, pakar percintaan gitu. Iya, gimana? Sepertinya tampilan layarnya masih ada di video. Oh, bentar. Sekarang udah ya? Sudah Kak. Oke, sorry sebelumnya dan thank you juga. Nah, selanjutnya ada pendekatan dengan penonton gitu. Ini adalah harus banget, wajib banget, karena mau gak mau konsumen kita adalah penonton gitu. Jadi kalian ketika udah menentukan cerpennya, kalian harus memberi pertanyaan kepada teman-teman kita gitu, dengan penonton kita, dengan apa sih tanggapan mereka dengan cerpen tersebut, atau menurut mereka tuh cinta itu seperti apa sih gitu, biar kalian juga bisa menambah inspirasi gitu. Nah selanjutnya adalah berdasarkan pengalaman gitu. Menurut aku pribadi, kalian harus memilih cerita yang memang berdasarkan pengalaman kalian atau yang memang kalian udah kuasai gitu. Kenapa? Karena itu akan menjadi tanggung jawab kita juga sebagai penulis gitu. Dan pastinya dengan kita mengambil sebuah dari pengalaman kita yang udah kita kuasai, sehingga kita juga akan enak gitu mendalaminya, karena kita seenggaknya udah tahulah basic-basic apa yang harus kita pelajari gitu. Nah selanjutnya adalah menentukan memori dalam sebuah cerita gitu. Ini adalah sebuah tantangan ya, ketika kita akan mengangkat sebuah naskah film atau film dari cerita pendek, apalagi cerita pendeknya itu sangat familiar banget, sangat famous banget di kalangan pembaca atau di kalangan mahasiswa atau masyarakat gitu, itu menjadi tantangan tersendiri gitu. Masalahnya kenapa? Jangan sampai kita mengecewakan para pembaca yang udah membaca cerpen tersebut gitu. Makanya kita harus menganalisis memori apa sih yang mereka tidak lupakan di dalam cerita tersebut gitu. Nah selanjutnya adalah menentukan genre gitu. Nah seperti yang tadi aku bilang, kita misalkan udah menentukan nih genre percintaan gitu, tapi ketahuilah ya teman-teman, kalau sebuah cerita atau sebuah film itu tidak dapat berdiri dalam satu genre gitu, melainkan beberapa genre gitu. Kayak misalkan mungkin cinta dibumbui dengan komedi, atau cinta dibumbui dengan drama keluarga gitu. Nah itu kan merupakan sebuah genre gitu. Nah selanjutnya adalah menentukan pasar gitu. Dengan menentukan pasar, kita punya target juga gitu. Siapa sih penonton kita? Siapa sih yang akan kita wawancara gitu? Dan sejauh mana sih cerita kita atau film kita akan berkembang pesat gitu di pasaran gitu. Nah itulah pentingnya menentukan pasar gitu. Nah selanjutnya adalah menentukan output. Tentunya kita output, karena kan skenario film ya, filmnya yang gimana dulu nih dari sebuah cerita
pendek tuh, film yang berbentuk festival kah, atau film yang berbentuk layar lebar, atau film iklan layanan masyarakat, film dokumenter, kan banyak sekali gitu. Jadi kita harus menentukan outputnya juga gitu, biar tahu cara nge-breakdown nge-breakdown cerita pendek ke dalam sebuah naskah film gitu.